alhamdulillah kita sesarengan saged tindak nindaki undanganipun utawi sedahanipun saking takmir Masjid Miftahul Jannah. Injih saperlu mangke sesarengan tholabul ilmi. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki mangke ingkang badhe medal sabda injih menika Bapak Dr. Haji Pipit Tripitara. Dados insyaallah sampun tepang griyanipun boten tebih-tebih saking griya kita nggih. Dados monggo mangke sesarengan kita wonten wekdal maksimal mangke jam 17.40. Dados sik 5 menit kangge berdoa. Kadang-kadang kita nyok kesupen padahal afdholune donga niku salah satune inggih menika doa menjelang berbuka. Mugi-mugi napa nggih istilahipun hajat-hajat kita saya menika hajat dunia, hajat akhirah nggih dados mangke Bapak Ibu estu-estu anggenipun ndedonga insyaallah dimakbulke dening Gusti Allah nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo mangke sesarengan kita konsentrasi nggih. Sampun sami dzikir sonten dereng wau. Amsayna wa amsa mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin. Insyaallah minimal menika. Nek pagi nggih langkung dawa, mangke wonten doa-doa sanesipun lan doa napa Allahumma afini dados ben nyuwun dumateng Gusti Allah ben awak dhewe badane disehatke, pendengarane disehatke ben boten napa nek wong sehat niku insyaallah mendengar sesuatu niku sesuatu yang baik-baik nggih disehatke. Lajeng hati kita nggih kalbu disehatke ugi pendengaran penglihatan basori penglihatanipun nggih dipun sehataken. Maksudipun ben awak dhewe iki ndelok sik apik-apik nggih mboten sik elek-elek mripatipun piyambak. Pramila monggo insyaallah mangke sesarengan ngaos dumateng Bapak Ustaz wekdal kawula sumanggaken. Matur suwun. Matur nuwun Pak Haji Rianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berada di masjid atau teras Masjid Miftahul Jannah ini dalam rangka silaturahmi, thalabul ilmi dan juga berbuka bersama. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, sore hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan 8 pintu rezeki, ya, 8 pintu rezeki yang Allah bisa memberikan peluang bagi kita semuanya untuk mendapatkan rezeki. Dan kita tulisannya. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang penting kita perhatikan di sini. Salah satunya sebelum kita membahas itu, maka perlu ada satu pemahaman bersama. Salah satunya tulisan food yang saya sampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu ini tulisannya ada yang potong ya, karena layarnya kurang tinggi. Ya. Yang paling atas sendiri yang tidak terbaca
saya bacakan dari sini. Ini tulisan saya yang baru saya tulis hari ini, yang belum saya share kecuali di masjid ini. Setiap orang itu sudah ditakar rezekinya secara tepat oleh Allah sesuai kebutuhan masing-masing, personal sekali, tiap-tiap individu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki tiap seseorang itu sudah ditakar, nggak bisa kita ini kok marry dengan orang lain, itu nggak bisa. Karena itu rezeki itu sudah ditakar. Dan rezeki itu jangan dikira hanyalah dalam bentuk finansial. Ya, selama ini mungkin kita kadang memahami sebuah rezeki itu hanyalah dalam bentuk finansial. Bekerja dapat uang. Nah, kadang nomor rezeki itu nggak salah, betul itu rezeki. Tapi itu hanya sebagian kecil dari yang disebut bagian dari rezeki. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ada kalimat yang mungkin di sini bisa terbaca. Di situ, orang yang memiliki pendapatan per bulan lebih besar, ya, pendapatan per bulan itu bisa gaji, honor, gitu, bleduk-bleduk liane ngoten niku. Ya. Istilahnya duit lanang ngoten nggih. Ini orang memiliki pendapatan yang besar. Take home pay orang nyebut itu ya. Tidak menjamin bahwa rizkinya lebih besar dibandingkan orang yang memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tadi memiliki take home pay yang besar. Ya. Boleh jadi justru sebaliknya. Boleh jadi justru sebaliknya, ada orang punya pendapatan take home pay-nya rendah, tapi Allah ternyata memberikan rizki orang tersebut bisa jadi lebih banyak dibandingkan orang yang gajinya gede. Ada orang direktur gajinya 150 juta per bulan, bayangin apa betul Pak? Itu pendapatan pos setahun ini bukan tekat mau minggu Pak. Gila misalnya. Tapi ada orang gajinya sebulan 500.000, batuk banget jajan. Bisa jadi orang yang gajinya 500.000 per bulan, ternyata rezekinya jauh lebih besar dibandingkan orang yang gajinya 150 juta. Gitu. Nah, apa sebabnya? Nah, ini. Coba kita perhatikan quote yang di bawahnya itu kalimat. Harta kita bisa diwariskan ke anak. Harta itu bisa diwariskan ke anak dan ada hukum waris kan ya? Nah, cuma masalahnya di sini. Tetapi rezeki kita tidak bisa diwariskan. Ya, tidak bisa diwariskan ke anak atau ke bojo, nggak bisa, ke ibu nggak bisa. Jadi rezeki itu personal sekali, tidak bisa. Nah, karena rezeki itu bukanlah finansial atau harta semata. Yang bisa diwariskan tadi hanya dalam bentuk harta. Ya, ini contoh awalnya Bapak Ibu. Di Jogja itu ada dokter terkenal. Dokter terkenal dan punya klinik obsgin itu ibu dan anak. Jadi rumah sakit. Anak-anaknya jadi dokter. Loh, kan nyambung tuh berarti ilmu ini. Anggap salah satunya jadi dokter obsgin juga. Ini kan dokternya bagus, ganteng, gitu, halus, ya ini saya, gitu, laris manis, gitu. Jadi dua rumah sakit. Terus bareng itu, ini diwariskan, gitu, diteruskan putranya. Tapi apa yang terjadi? Mau nih rumah sakit, saya ganti klinik biasa, Werapayu. Biasa bener di Kuantan, tengahnya Jakarta ini. Itu salah satu contoh, padahal itu anaknya bidang ilmunya, pekerjaannya sama. Ngoten ya? Itu tanda bahwa
rizki itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan hanya hartanya, asetnya tadi. Aset bergerak rumah sakit dalam bentuk surat izinnya, ya, dalam bentuk bangunannya. Tapi kemudian kelanjutan itu berjalan tidaknya, bisa diwariskan. Gimana? Wong dokter niku wonten urusan sugesti. Nah, aku sugestine cocok karo iki, diganti dokternya padha bidange ya ora gelem. Nggih, mboten? Nah, beliau ini sudah meninggal kan. Iya. Mantepan, ngaten niku. Nah, maka rezeki itu nggak bisa diwariskan, Bapak Ibu. Nah, wong wis meninggal rezekine wis mandek. Berhentinya rezeki itu adalah meninggalnya seseorang. Nah, sekarang ini ketahuilah, ketahuilah tidak semua kelebihan ini, kelebihan apapun yang kita punyai, termasuk inilah yang kita sebut dengan rezeki, ada dalam diri seseorang. Jadi kalau kita punya kelebihan apa? Kepintaran, keterampilan, lihai, kedisiplinan, tertib dan sebagainya, kan kelebihan seseorang ya. Teliti itu, atau duit pendapatan yang besar, gaji yang besar, itu kelebihan termasuk. Dari masing-masing orang ini, setiap yang orang itu Allah lebihkan, maka dari setiap orang yang diberikan tadi ada bagian yang dikurangi oleh Allah. Diunggah ke sidik, dikurangi sidik. Itu Allah begitu. Karena itu setiap orang itu dilebihkan dalam satu hal dan dikurangi dalam hal lainnya. Karena itu jangan pernah ada iri dengan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada orang kaya raya megong-megong daleme apa-apa duwe kendaraane ya mewah kabeh obah gitu arep tuku apa nganggo wae jebret ngoten metu duwite. Sing wahing duwite metune kata. Kok arep tuku apa wae tuku kelakon. Aja meri kan ngoten niku. Pasti dia dikurangi dalam hal yang lain yang itu dia nggak punya seperti yang kita punya. Pun yakin nih, ya. Karena Allah selalu begitu itu. Agar supaya apa? Biar manusia itu tidak sombong. Anaknya 05 pinter-pinter kabeh ketok. Main menurut kita. Neng ada yang dikurangi dari di antara 5 itu. Jadi itulah kadang kita sing ora kaya ngono nyur, kadang penak ya dadi wong kae. Ngoten to? Seolah-olah kita ingin jadi orang lain. Rasa syukur kita jadi hilang. Nah, rizki itu salah satunya adalah ketika kita itu, Bapak Ibu, entuk ilmu iso kita amalkan, kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, itu rizki. Tadi Pak Jirianto tadi ngendika, kalau orang itu matanya bisa melihat, mengerti apa yang dia lihat, paham terhadap apa yang dia lihat, dijaga kesehatannya oleh Allah itu, ya. Jadi posisi seperti ini adalah rezeki yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita bisa bangun tidur dalam keadaan tahu, ini aku ning kamarku, ning kamar saya sambil ngerti. Orang mengerti itu adalah rezeki yang luar biasa. Bapak Ibu, manusia itu ada tergolong menjadi beberapa golongan klaster, Bapak Ibu, ya, klaster. Nah, diantaranya manusia itu disebut manusia. Kalau ahli biologi itu membagi makhluk hidup itu ternyata manusia tidak dimasukkan dengan sebutan manusia gitu, tapi disebut dengan hewan, ya, hewan. Ada istilah protista, kemudian ada istilah tumbuhan, ada algae dulu, terus kemudian disebut dengan tumbuhan, baru hewan. Manusia mana? Masuk di dalam kelompok hewan. Ya, sekarang gini. Manusia yang di dalamnya termasuk golongan mamalia, karena dia tidak punya kelenjar mama, kelenjar susu ini.
Dalam bentuk seperti itu kita itu ya padha karo tikus, wedhus, anjing, apa itu? Iya. Terus sing luwih cedhak meneh kalih monyet. Monyet itu primata. Nah kita itu masuk jajarannya ini kok. Hanya bedanya manusia dengan monyet apa? Manusia diberi kemampuan berpikir. Duwe otak padha, monyet ingin duwe otak. Neng manusia otaknya iso nggo mikir, iso nggo menganalisis, iso nggo ngrasake, merasa sesuatu. Iso nggo merasakan empati. Ngoten nggih. Kewan ra iso. Ambok sebelah kambinge sebelah dibelah ya dhek biasa wae. Malah nyunduk-nyunduk kancane kan ya to. Niku wedhus. Nah, pertanyaannya, menungso niku eksistensinya disebut manusia ketika pikirannya bisa dipakai dan bisa nyambung dengan diajak omong. Iya kan? Nah saat ini nak omong duwe hidup kehidupan dia itu pikirannya digawe blank kali Gusti Allah. Wis kaya kewan padha. Nah untuk Nabi, oh itu ada. Saya pernah cerita dengan Pak Haji Rianto itu. Ya. Dengan anak istrinya, lupa kalau orang sudah dicabut dengan nama penyakitnya demensia. Otaknya raiso menyimpan memori. Dalam bentuk memori informasi itu raiso disimpan, raiso ditokne meneh. Raiso apa? Ngomongnya raiso, apa sing ngarep ngomongnya datane ra ono. Pripun? Nggih mboten. Krungu ning ora ngerti. Kuwi krungu apa to? Tidak ada proses di dalam itu. Itulah rezeki yang luar biasa kalau itu. Nah maka dari itu ketika kita ini diberi karunia nikmat rezeki oleh Allah SWT, maka apa yang harus dilakukan? Bersyukurlah, ya, bersyukurlah dengan mengoptimalkan apa yang Allah berikan, karena ini semua rezeki kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Yang repot niku karunia nikmat Allah itu selalu akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, ibu dan bapak sekalian, rezeki itu dalam bentuknya beraneka ragam tadi, apa saja sih? Nah, ini apa toh yang dimaksud rezeki? Rezeki itu kalau menurut kamus, ya, kamus secara umum bahasa Indonesia itu segala yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, makanan misalnya, yang sehari-hari, nafkah yang bisa untuk menafkahi seseorang, untuk penghidupan sehari-hari, bisa pendapatan, bisa uang, ya, bisa agar supaya bisa berpergian, transportasi dan seterusnya. Termasuk di sini disebutkan keuntungan. Ini kamus bahasa Indonesia begini nyebut. Keuntungan, kesempatan mendapat makan, kesempatan bisa bernafas, ya. Waktu yang kita ada ini adalah rezeki. Banyak orang hari ini belum tentu ketemu Ramadan, gitu. Itu rezeki bagi kita mendapatkan ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Nah, rezeki itu adalah segala apapun yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memberikan kebutuhan kita. Allah selalu memberikan kebutuhan kita, tapi Allah belum tentu memberikan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu dibutuhkan oleh kita, belum tentu menjadikan kebaikan bagi kita. Ya. Karena itu dalam bentuk seperti itu namanya rezeki, arahnya adalah untuk kebaikan manusia itu. Jadi kalau saya korupsi, hasil yang saya korupsi itu, apakah itu rezeki? Bukan rezeki. Maka ada di dalam spanduk-spanduk itu, uang hasil korupsi bukan rezeki. Betul itu. Karena rezeki itu tidak lain tujuannya untuk kebaikan yang mendapatkan itu, untuk memenuhi kebutuhannya. Karenanya yang kita sampai hari ini teroleh rezeki ini pun apa contohnya yang paling gampang ini kesehatan jelas. Wong sehat niku rezeki, ya. Regane ra iso diitung nganggo duit. Maka kalau kita menghitung-hitung rezeki itu memumet, ya. Ngitung duit saged. Nek ngitung duit kesehatan ra iso, Pak. Mboten saged. Panjenengan mboten saged pirsa nak
darah kita mengalir sampai driji ora krasa niki rezeki. Kula gadah rencang niku getih ngalir sampai driji niku krasa tersiksa, Pak. Wong panjenengan saja kalau pas tidur krungu degup jantung aja, jantungnya dhewe mumet kok niku. Ora iso turu. Lha ta mboten? Lah, itu rezeki. Bapak Ibu, saya terus makler tek sare rezeki. Ana sing turu kudu nganggo obat, kowe ora turu. Bar turu langsung rujak tangi meneh. Larang obatin. Terus mboten? Nah, jadi kesehatan itu luar biasa. Lalu kesempatan, waktu. Maka ini manusia yang paling sering lalai adalah ini. Ya. Jadi kelalaian manusia dalam hal tidak merasakan itu rezeki adalah diberi waktu, rakrasa nak dikei waktu. Iya betul. Nah itu luar biasa. Kalau kita sadar waktu itu adalah rezeki yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, wong duit ratusan juta sesasi iso entuk 1 miliar 2 miliar wis biasa niku. Ning dhek rung tentu duwe kesempatan waktu iso karo anak bojone ketemu kepenak. Leres mboten? Iso wae arep ketemu wae amene ra jaman-jaman. Kathah niku. Ming arep ketemu anak bojo. Ketemune isone video call. Tapi video call iki ra penak. Saestu, Pak. Panjenengan ada terus ning video callan ya. Saat ini mau sekolah model online udah stres kok. Ini betul. Aku kebojoan berkeluarga kami video callan. Mau stres. Ini betul. Jadi ada orang dilebihkan mesti dicabut satu bagian. Nah, salah satunya waktu. Iso santai ya iso santai nih kalau liane wis dulu dhek iso nyambut gawe, iso bekerja keras, gitu betul. Nah, niku. Anak. Tidak semua orang punya anak. Tidak semua duwe anak, anaknya pengertian. Tidak semua anak, anaknya iso dadi menyejukkan mata orang tua. Iya betul? Nah, jadi tak anaknya genah, anaknya pengertian, soleh-solehah. Ini rezeki luar biasa. Anaknya do manut-manut, anaknya do posisinya kok golek sekolah gampang ketompo, gitu. Lulus ya gampang. Oh, niku rezeki luar biasa. Wonten sing lulusnya dari dikatrol-katrol. Wonten sing ramalan tekan lulus. Nggih mboten. Niki mau kula teng kampus ketemu kalih kanca SMP Gangsal riyen. Wonten sak kelas niku bocah pinter. Nah, dia cerita, wah kasihan ya si anu si ae. Gitu. Ini dadi biyen yang IPB ra rampung. Wah, padahal ini sak kelas kali padahal dia itu dulu pinter banget. Dheweke niku mesti rankingnya 1, 2, 3 masuk 3 besar. Ya kalau menyampaikan, "Wana aku wis 10 besar ora katut deh." Dia pinter, ning kok ya ora rampung. Pripun niku? Meng dheweke iki ra iso tekun, pripun? Kayak pinter, nek ra iso tekun, ra iso jenjem. Repot mboten? Dadi nek awake dhewe pikirane iso jenjem Bapak Ibu, rezeki luar biasa. Maka bersyukurlah. Nah, pekerjaan, ya kita bisa punya pekerjaan atau membuat pekerjaan, kan? Punya pekerjaan dan bisa membuat pekerjaan. Itu adalah bagian rezeki kita. Tidak semua orang bisa punya pekerjaan dan membuat pekerjaan. Kalau dowong bingung, aku ki nganggur, kowe ngerti gawean aku. Kayak gaweane ya ora cocok. Nggih mboten? Kata lho. Orang itu diberi pekerjaan belum tentu cocok. Padahal gaweane rangel. Orang perlu sekolah keterampilan khusus. Nah, jadi iso melakukan pekerjaan dengan kita menikmati pekerjaan itu adalah bagian dari rezeki. Nah, makanya kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Perkara rezeki itu. Nah, harta benda itu kadang kita itu punya sesuatu pun dianggap duwe. Kata mboten niku ketoke wonge duwe macam-macam ning merasa dia kekurangan. Jadi awake dhewe iso duwe barang. Duwe barang iki ora mesti dadak tuku hasil jerih payah awake dhewe, Bapak Ibu.
Jadi kita ini kadang dapat rezekinya itu belum tentu dari keringat kita diperes-peres, belum tentu. Bapak Ibu contohnya aja ini gampang. Ini laptop saya ini saya nggak beli loh Bapak Ibu. Meng ditelepon, Pak Trimitra, posisi gimana? Posisi saya disetip di orang tua saya. Bisa nggak ke sini? Mana? Ke Els. Loh, ada apa Pak? Ini saya beli laptop. Maksudnya itu saya dibelikan laptop. Bayangkan itu. Wong ora mikir tentang bagaimana laptop. Oh kok dilalah, kula niku duwe laptopnya wis memorine kekebak ngono. Kapan-kapan tak kula butuh laptop tak tuku laptopnya harus cepat-cepat. Ana wong maringi. Enggak. Jadi posisinya saat ke situ itu untuk bawa KTP-nya untuk meriset niku karena didaftar untuk garansinya. Artinya kadang kita itu punya sesuatu, rezeki itu bukan harus kita kerja keras. Makanya rezeki itu urung tentu kak digoleki bisa ketemu kan. Malah rezeki itu marani awake dhewe. Terus mboten. Itu namanya harta yang ternyata tidak harus kita mencari, ya. Nah, Bapak Ibu, nah niki sing rada angel. Niki sing sering wong mboten nganggep niku rezeki. Diparingi gagal, diparingi kesulitan, dan diparingi sesuatu yang sifatnya angel, hambatan-hambatan. Niku janjane adalah rezeki. Lho kok sakit rezeki? Oh, tadi ini ngeten kegagalan salah satu bagian dari rezeki kalau kita tahu akibat dari gagalnya nanti. Salah satu contoh konkret. Bapak Ibu pirsa, ada suatu peristiwa pesawat Garuda mendarat di Aceh dan terbakar tahun pinten? Nah, termasuk Bapak Prof. Kusnadi ya waktu itu. Profesor Kusnadi Harjo Sumantri itu rapat di Jakarta bersama bapak saya di itu. Lalu posisinya saat itu mau pulang, beliau harus pengen segera untuk sampai ke Jogja. Maka lukir tiketnya dilukir di rekansel untuk bisa satu dikeluarkan, satu dimasukkan kan di jalan. Apa yang terjadi? Ternyata dengan begitu diawalkan kan berarti bapak saya gagal untuk bisa hadir lebih cepat di Jogja. Terus nih, nah ternyata dengan dia lebih dulu kok ikut pesawat yang jatuh dan meninggal. Nah berarti apa? Itu bagian dari rezeki. Onten wong ajeng numpak pesawat, ternyata dia telat, gagal numpak pesawat, ketinggalan. Pesawatnya yang ditumpaki nyemplung laut, kasus lah ya, gitu. Itu adalah kegagalan. Jadi kegagalan seseorang adalah rezeki bagi dirinya. Seseorang gagalnya ini adalah sesuatu yang membuat dia mendapat hidayah yang luar biasa. Gagal direnungkan baik-baik, dia belajar dari kegagalan dan wong hebat. Ya betul. Jadi gagal itu adalah rezeki. Jangan dari sudut pandang mana kita saja. Menurutku, keinginanku, maka tadi Allah itu selalu memenuhi kebutuhan kita. Kita minta atau tidak dipenuhi oleh Allah. Tapi kalau keinginan yang kita inginkan belum tentu Allah berikan. Karena itu belum tentu kebaikan untuk dirinya. Walaupun dengan dermimil Allah belum tentu kasih itu, tapi diberikan yang senada dengan itu. Bapak Ibu, makanya kalau mendapatkan kesulitan, mendapatkan kegagalan, hambatan, rasa puji wong. Ini betul. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyaklah kita malah justru bersyukur dan zikir subhanallah. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah itu Allah maha suci itu ora tau kleru. Jadi kegagalan ini kayak aku iki mergone iki pas aku. Ora mungkin masak wong liya. Jadi rezeki Allah maha tepat. Maha suci itu Allah maha tepat. Akurat. Maka rasa bersyukur. Subhanallah maha suci Allah iki
barang aku dikai gagal, mesti Allah maringi sesuatu yang luar biasa. Nah, di situ akhirnya kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita diberi gagal. Makanya saya dulu pernah cerita, anak saya itu dulu kejang sampai 45 menit sampai akhirnya bisa menjadikan amnesia itu. Itu bagi saya bersyukur setelah saya tahu bahwa posisi kejangnya ini indikasi ada sesuatu yang kalau itu nggak ketahuan di situ buta nanti akibat dapatnya. Karena ada masa yang mendesak yang mengakibatkan kena syarat. Maka ketika ada kasus sesuatu yang menurut kita nggak enak, kan menurut kita aja, maka kita kembalilah kepada Allah, tawakal bahwa ini ada sebuah kebaikan, itu rezeki. Maka kita bisa memahami kayak gitu, rezekinya luar biasa. Makanya tadi gajinya gede, tentu bisa memahami kayak gitu. Makanya mengikatnya menguter-uterkan terus pikirannya. Ini betul. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sakit itu memang musibah, tapi musibah ini tidak lain adalah rezeki bagi kita. Karena Allah itu mengharapkan kita dibersihkan dosa-dosanya lewat sakit. Dipun, wong ngresiki dosa niku nganggo penyakit Bapak Ibu. Nah awake dhewe sabar, penyakit niku rontok. Nah, merontokkan dosa-dosa kita. Maka dari itu kalau kita kena sakit jangan gresulo dan banyak-banyaklah istighfar. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ada lagi kemudahan mengambil hikmah. Tidak semua orang bisa mengambil hikmah. Peristiwa-peristiwa itu diambil pelajarannya. Wong kesandung, ada hikmah apa? Wong peroh iso tetro, ada hikmah apa? Iso ngerti iki sore, iki esok. Kadang ada orang yang nggak tahu, iki esok apa sore, iso bedake. Niku wis pikun jenenge. Jadi indikator wong pikun niku iso bedake esok kali sore. Jadi itu rezeki yang luar biasa Bapak Ibu. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur agar Allah tambah-tambah nikmat. Ya, Bapak Ibu. Makanya kita ini di dalam Al-Fatihah itu selalu melafalkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa itu? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat. Mendapat nikmat itu apa? Punya kemampuan bersyukur. Dikai nikmat, ini ora iso syukur. Dikai gagal, ora iso syukur. Dikai sehat, ora iso syukur. Bersyukurnya itu mengoptimalkan apa yang Allah berikan dengan melakukan hal yang baik. Nah, itu kalau orang itu nggak bisa mensyukuri, maka itu masuk orang-orang yang diazab. Wala ingkafatum inna azab bila sadid, itu yang bahaya. Nah Bapak Ibu, ini ada pintu rezeki itu banyak ya. Nih. Ada minimal 8. Ini kalau minimal mawon ya, minimal 8. Tapi itu pun tidak bisa kita bahas karena waktunya pendek nih. Pintu lewat istighfar. Ini artinya pintu lewat taubat. Maka perbanyaklah taubat dengan istighfar. Salah satu riwayat peristiwa sejarah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini keraya-raya pergi ke Basrah dari Baghdad. Ternyata hanya karena ada orang yang memanggil dia lewat istighfar. Contohnya ini, Imam Ahmad itu dia bisa hadir ke sana, ke Basrah, Irak. Posisinya kok kepengen neng basah ki ngopo ora ngerti pokoke mlaku wae. Terus akhirnya sampai ke sana. Dilalah sampai di suatu ketika waktu sholat maghrib itu ternyata masuk di situ sholat. Bar isya, sholat isya dia turun neng ndi, akhirnya turun neng masjid ning jero karo bagian apa niku? Takmire, marbole diusir, rentok neng masjid.
wonten teras ngeten iki serambi kan metu keren. Kan metu niku ten seberang niku wonten sing mirsani. Bapak kul roti mublak niku. Nah, terus manggil-manggil Imam Hambali itu untuk ke rumahnya. Nah, akhirnya kok Kang nginep itu kok setiap kali ngoblak roti Imam Ahmad heran kok istighfar terus ditakoni kok istighfar terus kayak nopo. Nah ternyata dia cerita banyak hal saya itu mendapatkan manfaat saya itu istighfar apa-apa keturutan sing ra keturutan mung siji sing dari keturutan pengen ketemu Imam Hambal Imam Ahmad bin Hambal lalu dia kaget jadi dia Imam Ahmad tadi terus oh berarti saya ini datang ke sini yang aku itu bingung kok bisa dituntun jalan ke sini itu ternyata istighfarnya orang itu. Jadi betul. Nah terus dia ngomong lah aku Imam Ahmad. Nah itulah semua tercapai. Maka Bapak Ibu perbanyak istighfar. Nunggu apa istighfar. Ngopo-ngopo istighfar. Ya, itu rezeki mendatangi kita. Bukan kita mencari rezeki. Rezeki mendatangi kita. Tak pernah salah alamat walaupun awal ini gondelik. Nah ini kok Bapak Ibu pun meh buka nih baru 36 nih Mbak Pak ini masih ada masih bisa jadi kalau Bapak Ibu pengen punya hajat dapat rezeki yang luas yang melimpah dan barokah maka itu gampangnya nopo yaitu gampangnya kita itu senantiasa melafalkan zikir astagfirullah astagfirullah. Bapak Ibu saya ini juga sering mendapatkan hal-hal yang aneh tadi pagi saya juga dapat WA saya di WA ternyata saya ditanya Pak, panjenengan bisa nggak pakai model Mac ini kalau Mac ini udah pasti istilahnya buatan Android MacBook tapi yang untuk HP iPhone nah iPhone kan programnya beda gitu saya bilang insya Allah bisa saya kirimi ya mikir luwe ora gitu. Terus niku tak kirimi ya bisa insya Allah. Terima kasih sekali jazakallahu khairan. Alamat kantor niku napa? Nyebut alamat kampus UMY. Ya. Jadi ini adalah bagian dari rezeki Allah itu akan mendatangi kita kalau kita banyak zikir istighfar. Banyak-banyakan istighfar. Itu rezeki bondo, sing rezeki liyane banyak yang bukan bondo Bapak Ibu. Kemudahan-kemudahan ya. Terus kalau dapat kesulitan orang marahi juga, orang marahi nesu, tetap iso sabar. Iso sabar itu rezeki luar biasa. Kehilangan duit kok ya ora dadi stres. Nggih mboten kapusan wong ya ora marahi jutek terus mati, gitu. Mboten lho wong kapusan dadi mati. Kathah niku yang juga pikir kehilangan duitnya niku wae. Nggih. Kula niku kapusan nate tumbang lemah niku kapusan. Nggih. Alhamdulillah malah Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu dan saya enggak apa-apa, ya. Tidak merasa stres. Nah, itu rezeki yang luar biasa. Padahal kapusan. Jadi kapusan itu juga rezeki. Rezeki dalam hal kalau kita kehilangan itu akan mendapat ganti yang lebih baik. So paham ngoten niku? Ora gampang niku rezeki banget. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya dan berkah rezekinya untuk kita semuanya. Demikian kalau ada benarnya al-haqqu min rabbikum itu datang dari Allah. Kalau ada salah dan khilaf dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Ustaz Haji
Siji Tripitara ingkang sampun paring wawasan saha pangertosan wonten ing sonten menika insyaallah Bapak Ibu sanajan sekedhik menapa ingkang dipun aturaken kala walu mugi-mugi kita saged ngresep ilmunipun saking Dr. Tripitara